Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Roky Gerung sudah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi sebagai buntut kritikannya terhadap Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana dengan kelanjutan proses hukum terhadap Roky Gerung dan pasal-pasal apa saja yang berpotensi menjerat Roky? Kami akan diskusikan dengan Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani dan akademisi sekaligus pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Benny, Bang Jamin. Selamat malam. Selamat malam Mas, selamat malam Pak Ginting. Selamat malam Mas Benny. Baik, saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Sudah ada permintaan maaf yang dilontarkan oleh Roky Gerung siang tadi, tapi substansinya adalah lebih kepada kegaduhan yang tercipta, bukan kepada diksi yang ia gunakan. Bagaimana respon Pak Benny dan kawan-kawan? Ya, ketika pertama Roky Gerung menyampaikan ungkapan yang bisa dikategorikan penghinaan, kita sudah menyimpulkan kok, ya, bahwa ini kejahatan dengan memanipulasi intelektualisme yang dimiliki oleh Roky Gerung, kesombongan dia yang selalu mengakui sebagai akademisi, tapi kami meyakinkan bahwa kali ini Roky Gerung akan kena batu. Kalau Roky Gerung meminta maaf secara substantif dan bicara akar masalah, ya, saya sudah menyimpulkan dengan kawan-kawan, hanya seorang pecundang yang tidak berani meminta maaf atas kesalahannya, dan hanya seorang pecundang yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf. Sebetulnya kalau Roky Gerung meminta maaf atas substansi masalah, pihak relawan 62 organ juga akan memaafkan Roky Gerung. Ini kita bicara fair ya. Tapi Roky Gerung tidak menyentuh akar masalah sehingga rapat kali ini di kantor Barikade diikuti 62 perwakilan relawan memutuskan tidak hal. Pertama, tetap menuntut ya Roky Gerung untuk mengakui bersalah atas penghinaan yang dilakukannya kepada Presiden Jokowi dengan kata-kata yang tidak pantas. Dua, menyatakan mencabut kata-kata penghinaan yang telah diucapkan. Dan tiga, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena atas perbuatannya telah melahirkan ketersinggungan publik dan menyebabkan kegaduhan dan keonaran. Jadi ungkapan Roky Gerung atas kesombongan intelektualisme yang selalu diatasnamakan, ya, akal sehatnya yang kami menyebutnya sebetulnya itu mewakili akal duburnya, ini jelas-jelas tidak menjawab persoalan dan tidak mengobati apapun ya para pendukung Presiden Jokowi dan para relawan secara nasional, pusat maupun daerah. Dan bahkan per hari ini kita sudah keluarkan instruksi nasional kepada kawan-kawan di daerah, terus rapatkan barisan, tetap dan teruslah bergerak, naikkan eskalasi gerakan, jaga stamina di lapangan. Sederhana kok. Ya, dia jujur mengakui kesalahan, dia mencabut ya kata-kata yang tidak pantas, kemudian dia meminta maaf kepada publik. Karena sejak awal saya katakan ini bukan perjuangan untuk dan atas nama hanya seorang Presiden Jokowi. Ya, ini untuk eksistensi bangsa ini untuk persatuan nasional agar negara kita tidak gaduh. Terlebih jika harus negara ini dibuat gaduh rusuh oleh para komprador asing, antek asing sesungguhnya, agen proksi internasional sekelas Roky Gerung. Ini yang kita tidak inginkan. Baik, Pak Benny, tapi tadi pada saat konvers, Roky Gerung ini menuding yang marah atas ucapannya itu, mungkin termasuk Pak Benny yang dimaksud ya. Ini berarti belum bisa membedakan antara kritik publik dengan dendam pribadi. Apakah Anda setuju, Pak Benny? Nah, justru disitulah kebodohan Roky Gerung yang selalu memanipulasi atas demokrasi, memanipulasi atas intelektualisme, yang seolah-olah dia adalah pihak yang paling benar, kemudian kita salah. Termasuk para pemuja Roky Gerung yang membenarkan langkah Roky Gerung dengan segala caci maki kepada seorang presiden. Kami yang menempuh langkah hukum justru disalahkan. Ini akal bulus Roky Gerung kok. Dia tahu mencaci maki, menghina, menghujat seorang presiden tidak akan mungkin dia dilaporkan karena ini masuk delik aduan. Akal bulus ini kita hadapi dengan strategi. Karena apa? Reaksi publik telah bermunculan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat ya sudah tersebar di sekian provinsi, dan eskalasi ini kami yakin ini akan terus naik di setiap daerah, dan Roky Gerung tentu harus mengambil alih tanggung jawab kalau dia bukan seorang pengecut. Tapi dengan meminta maaf walaupun tidak substantif, ini sudah menunjukkan kok apa yang kita katakan bahwa Roky Gerung sebetulnya seorang pengecut ya, tapi dia mencoba menutupi rasa takut dan sikap pengecutnya seolah-olah berani dengan membangun narasi-narasi hasut ya, narasi-narasi provokasi di tengah-tengah publik. Oke. Baik, saya ke Bang Jamin untuk mendapat perspektif dari hukum ini. Bang Jamin, lebih
dari satu kali tadi ketika konvers, Rocky Gerung menegaskan bahwa yang ia sasar dalam ucapannya di forum buruh kala itu ya adalah Joko Widodo sebagai presiden pejabat publik, bukan personal atau individu. Nah, dari kacamata hukum, memang apakah ada beda begitu kalau ada perspektif ada yang disasar adalah pejabat publik, bukan personal? Ada beda nggak? Ya, tentu kalau kita melihat kedudukan daripada presiden dan juga sebagai pribadi dan sebagai kepala negara itu sulit untuk dipisahkan. 24 jam itu presiden mempunyai fungsi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan 24 jam juga sebagai personal begitu. Nah, itu sulit untuk kita katakan berbeda begitu ya. Jadi sama saja. Nah, cuma permasalahannya memang dalam konteks putusan MK mengatakan kalau terkait dengan kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu deliknya sudah delik aduan, sehingga tidak bisa lagi disampaikan aduan tersebut oleh masyarakat, tetapi langsung oleh orangnya, kepala negaranya atau wakil presidennya ya. Di pasal 218 Undang-Undang baru juga di KUHP sudah diatur mengenai hal itu. Nah, pasal 218. Ya, nah kalau kita lihat apa yang menjadi dasar lainnya, yaitu tentu kita lihat pasal 45A ayat 2 ITE. Kalau di situ kemungkinannya bisa. Kenapa? Karena di situ ada dengan sengaja dan maksud ya orang untuk menyebarluaskan atau menginformasikan berita bohong. Ya, berita bohong tersebut yang berdasarkan kepada kebencian ya dengan suku, ras, golongan. Jadi nanti kita tinggal lihat aja golongan mana dengan ujaran kebencian kepada Jokowi tersebut bisa menyasar begitu. Nah, itu yang bisa menjadikan dasar. Selain itu saya kira agak sulit ya untuk bisa mengambil pasal tertentu untuk perbuatan pidana sehingga dia bisa dihukum. Jadi hanya terkait dengan pasal ujaran kebencian kepada kepala negara yang notabene adalah presiden sendiri yang harus mengadukan, atau pasal terkait 45A ayat 2 ITE atau pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Itu hanya bisa itu 156A begitu. Oke, baik. Ini kami juga sudah merangkum Bang Jamin beberapa pasal yang dilaporkan oleh para pelapor yang ini tertujunya kepada Rocky Gerung. Mungkin bisa sambil dibantu tampilkan teman-teman supaya publik ini juga melihat begitu. Sedikitnya ada pasal 28A ayat 2, kemudian ada jungto pasal 45A ayat 2 seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Jamin. Ada juga pasal 45 Undang-Undang ITE, 156 KUHP, 160 KUHP, pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP, serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Nah, Bang Jamin, saya ingin tanya ini sedikit menggelitik soal pasal 14 ayat 1 dan 2 yang atau menjadi substansi bahan laporannya ya. Disebutkan di situ bahwa barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan. Saya berhenti di situ saja. Nah, apakah pernyataan Rocky Gerung pada beberapa waktu lalu ini merupakan suatu berita atau termasuk pemberitahuan, Bang Jamin? Di pasal itu saja. Konteksnya apa dulu? Kalau terkait dengan presiden memberikan berita bohong, ya, atau presiden memberikan orangnya yang sudah disebutkan itu, apa itu konteksnya adalah suatu pemberitahuan bohong atau menyiarkan berita bohong, kan begitu. Nah, ini harus kita teliti dulu, karena kalau itu kaitannya itu bukan terkait dengan menghina presiden ya. Contohnya dia bilang begini, IKN itu nggak akan jadi, atau IKN itu menjadi ibu kota yang dijual ke Cina, dijual Cina, itu baru bisa bohong. Nah, itu kan harus dibuktikan dasarnya apa. Nah, itu bisa masuk, tapi terkait dengan presiden yang mohon maaf ya dikatakan tolol apa segitu, itu kan nggak ada kait dengan pemberitaan bohong sampai nanti bisa dibuktikannya begitu. Nah, itu lebih mengarah kepada kesana begitu ya. Jadi berita bohong itu terkait bukan mengarah kepada orang, tetapi kepada keadaan tertentu begitu, yang harus dibuktikan begitu. Nah, nanti tinggal penyidik akan menentukan. Kalau dia mengambil contohnya Mas, dia ngambil presiden Indonesia tolol atau mohon maaf ya, itu kan kalimat yang disampaikan kemarin begitu ya, paling tidak. Nah,
apakah itu dimaksud sebagai suatu kritik atau suatu pemberitahuan atau suatu berita bohong kan gitu. Ya. Nah, nanti kalau dia masuk suatu berita bohong, ini agak susah pembuktiannya, harus panggil ahli dan segala macam, dan presiden harus dihadirkan. Pasti kan presiden nggak mau dihadirkan ke persidangan untuk membuktikan dia seperti apa yang dikatakannya. Tapi kalau bicara tentang IKN, ada orang yang bisa menjelaskan itu di pengadilan. Lebih gampang untuk menjelaskannya kan, dibandingkan dengan presiden yang harus menyatakan dirinya nggak tolol, seperti itu. Nah, itu agak lebih sulit. Jadi menurut saya penyidik cenderung untuk bisa memberikan berita bohong masuk pasal 14 itu terkait dengan ucapannya terkait IKN daripada ucapannya terkait dengan presiden, begitu Mas. Oke, daripada dua diksi yang kemudian dinilai kontroversi begitu ya di tengah publik. Saya kembali ke Pak Beni deh. Pak Beni, tadi kita sudah dengarkan ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Roky Gerung meskipun bukan terkait dengan dua diksi yang dipermasalahkan. Nah, pertanyaan saya begini Pak Beni, ketika ada sejumlah tuntutan tadi yang Anda layangkan begitu kepada Roky Gerung, dan misal kita berandai-andai saja di Pak Beni, semua tuntutan itu terpenuhi, apakah Anda dan kawan-kawan akan mencabut laporan atau bagaimana? Ya, saya tadi menyampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya, ya, kelompok yang paling fairness dalam memahami perbedaan pendapat dan memandang dari perspektif demokrasi, sebetulnya itu adalah kelompok pendukung Pak Jokowi. Kita menahan kesabaran 8 tahun, ya, berbagai aksi demonstrasi, Monas berubah jadi tempat sholat, berjilid-jilid aksi, ya, bahkan kritik-kritik keras dari mereka yang selama ini mengambil posisi oposisi. Pernahkah kita mengambil posisi berhadapan-hadapan? Pernahkah aksi-aksi massa kemudian kita lawan dengan aksi-aksi massa? Jelas kok faktanya, Pilpres 55% pendukung Pak Jokowi. Per hari ini 80% rakyat yang menangkap kepuasan atas apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi. Tidak, karena bagi kami kritik itu vitamin. Bagi kami tidak ada kekuasaan yang sempurna, sehingga kesempurnaan itu dilengkapi dan tidak hanya masukan kritik dari pendukung Pak Jokowi, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Roky bisa menggunakan kata seperti ini. Maaf Presiden, Anda salah, Anda keliru melakukan kebijakan A, B, C, D. Maka yang kami inginkan adalah kebijakan ini yang Anda lakukan. Clear, nggak ada masalah. Tapi dengan kata-kata bajingan tolol, bajingan pengecut, ini jelas penghinaan yang tidak bisa dibenarkan. Manipulasi demokrasi, manipulasi atas intelektualisme, ya. Roky Gerung ini harus diakhiri, berarti dengan kata lain Anda tidak akan mencabut laporan? Ya, tadi karena Roky Gerung tidak menyentuh substansi dalam permintaan maafnya, bahkan dia menuduh pihak kita yang memiliki dendam kepada Roky Gerung. Nggak ada urusan. Justru Roky Gerung dendam kepada Pak Jokowi dengan skenario yang gagal dilakukan. Satu, ya, bagaimana Jokowi tidak terpilih di periode kedua. Itu gerakan Roky Gerung dengan teman-temannya, gagal. Sekarang masuk pada bagaimana Jokowi turunkan tengah jalan, gagal. Nah, mereka sedang masuk pada tahap operasi besar yang ketiga, bagaimana terus mendelegitimasi, merendahkan martabat Presiden Jokowi agar saat 2024 Jokowi berakhir, maka Jokowi dalam kacamata publik, dalam ingatan publik, Jokowi is nothing dan Jokowi is nobody. Sebetulnya ini skenario yang sedang dikerjakan mereka. Kita tahu persis lah. Ini memang ya order dari kelompok kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia keluar dari kondisi saat ini, kemudian 2045 Indonesia menjadi negara maju. Jadi agen asing sebenarnya itu siapa? Ya Roky Gerung. Dia memelihara dendam yang diformalin atas kekalahan ide, visinya yang memanipulasi demokrasi yang tidak pernah direspon oleh publik selama ini, kecuali oleh kelompok kecilnya, ya. Dan Roky Gerung terus melakukan serangan dan Jokowi dijadikan sebagai target. Saya tantang Roky Gerung, berani nggak dia bicara tentang perampokan uang BTS 8 triliun? Nggak pernah ngomong. Berani nggak Roky Gerung yang tahu persis bagaimana perampokan uang Senturi? Saya tahu, saya punya kartunya dan akan saya buka bahwa Roky Gerung orang yang paling tahu persis bagaimana perampokan uang Senturi, tapi dia nggak akan pernah berani ngomong itu. Pak Beni, ada satu poin juga tadi yang disampaikan oleh Roky Gerung adalah pihak-pihak pelapor pihaknya kepada kepolisian ini ibarat bermain di air keruh untuk mendapatkan keuntungan. Saya mau tanya pendapat Anda, tetapi ditahan dulu. Pak Beni, saya sudah yakin Anda bersiap untuk menjawab, tapi ditahan dulu. Kita jeda dulu ya. Pak Beni dan Bang Jamin. Prime Time News akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ke Pak Beni. Tadi siang Rocky Gerung ini juga mengatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo justru menilai hal itu adalah hal yang kecil, kemudian ada pihak-pihak yang melaporkan, ia mengibaratkan ini ada yang bermain di air keruh dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Bagaimana respon Anda, Pak Beni? Lalu bagaimana dengan yang dimainkan oleh Rocky Gerung? Bukankah dia sedang memainkan peran untuk atas nama order pihak tertentu untuk mengambil keuntungan? Jadi jangan selalu apa yang bisa dia lakukan dengan memanipulasi intelektualisme, memanipulasi seolah-olah dia seorang akademisi, tapi sebetulnya memanipulasi demokrasi. Seolah-olah yang dia bisa lakukan, dia bisa jual atas apa yang dia kerjakan, perankan, itu juga bisa dilakukan oleh kami. Enggak, saya katakan. Tadi jika pertanyaannya apakah kami bisa memberikan maaf, hanya seorang pecundang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahannya, dan hanya seorang pecundang yang tidak mau memaafkan orang yang telah meminta maaf. Tapi persoalannya bagi kami, Rocky tidak menyentuh akar persoalan. Bayangkan kalau kita buka kamus KBBI ya Prof. Kamus KBBI kalau bajingan itu pencoleng, itu pencuri, dan dia mengatakan itu. Yang kedua, dia mengatakan seolah-olah Pak Jokowi datang ke Cina untuk menjual IKN. Seorang kepala negara, sejak dia dilantik hingga berakhir tugas, dia berhak untuk berkunjung bertemu dengan pimpinan-pimpinan negara yang memiliki hubungan bilateral. Kedua, IKN itu sudah berwujud dalam bentuk keputusan undang-undang. Rocky bodoh bahwa negara demokrasi dalam pengambilan keputusan pasti ada proses, dan IKN tidak hanya sekedar keinginan Pak Jokowi. Walaupun ide genuinnya lahir dari Pak Jokowi, sudah diputuskan oleh parlemen, didukung oleh partai-partai politik. Lalu kenapa dia harus menghasut publik dengan tipu-tipu atas dasar kebodohannya? Kemudian ini yang saya katakan, kita tidak sedang berjuang untuk seorang Pak Jokowi, tapi kita sedang berjuang untuk bagaimana negara ini utuh dan tidak gaduh. Pak Jokowi selalu mengajarkan kepada kami, jangan pernah melakukan cara-cara seperti yang mereka lakukan. Dan langkah hukum ini langkah yang elegan loh. Apakah kami harus menanggapi cara Rocky dengan cara barbar, dengan kekerasan? Kemudian demo kita lawan dengan demo tandingan, padahal kita punya kekuatan besar. Kita ini mayoritas pemenang. Tidak melakukan itu. Jadi tolong jangan jadi pemuja atas caci maki kepada kepala negara, tapi menyalahkan relawan Pak Jokowi yang menempuh cara yang dilindungi atas nama konstitusi. Nah sekarang proses hukum sudah jalan, kita serahkan saja ya apa yang akan diputuskan oleh proses hukum, dan tentu kita sebagai warga negara tinggal menunggu saja apa keputusan hukum tersebut. Oke, baik. Saya ke Bang Jamin. Ketika Barreskrim Polri tadi juga mengatakan 13 LP dan juga 2 aduan ini semua diambil alih oleh pihak Barreskrim Polri dari kepolisian-kepolisian di tingkatan daerah. Apakah ini artinya Bang Jamin menurut Anda peluang untuk Rocky Gerung terkurung semakin terbuka lebar? Ya, terima kasih Reno. Jadi konteksnya itu kemungkinannya besar sekali ya, tapi bukan terkait dengan penghinaan terhadap kepala negara. Tapi pasal-pasal tadi, pasal 14, 156 ya, bukan pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden. Jadi itu dapat kita lihat dari beberapa unsur-unsur yang kemungkinannya terpenuhi ya, unsur-unsur tersebut. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, kalau presiden sendiri sudah jelas mengatakan di media, dan itu mungkin sudah dapat message kepada Kapolri kalau sebenarnya dia nggak mau urusan seperti ini, begitulah ya. Artinya presiden sendiri menyatakan dia kan presiden kita ini pemaaf ya, sangat humble gitu ya. Dia tidak maulah dilawan kekerasan dengan kekerasan. Dia tidak orang seperti itu ya, dia nggak mau seperti itu. Tapi kalau masyarakat menginginkan terjadi kegaduhan, itu kan masyarakat yang menginginkan, bukan Pak Presiden menginginkan. Makanya dari message itu kelihatan terkait dengan penistaan atau pencemaran nama presiden, itu bukan pasal yang tepat. Akhirnya nanti akan masuk kepada pasal 14, informasi ataupun memberikan pesan yang bernada atau keterangan yang tidak benar yang membuat kegaduhan. Jadi kalau ambil matriks kegaduhan itu kan sudah bisa dapat disimpulkan telah terjadi kegaduhan, karena dalam setiap wilayah Republik Indonesia ini sudah banyak demonstrasi, sudah banyak tidak terima dengan itu. Tinggal dicarikan saja nanti kalimat apa yang benar-benar memiliki unsur terkait dengan keterangan atau pemberitaan bohong ke publik tersebut. Itu Mas.
Baik, kita nantikan bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh pihak Bareskrim Polri terhadap Rocky Gerung. Sementara terima kasih Ketua Barikade 98 Beni Ramdhani dan akademisi sekaligus pengamat Terima kasih, hukum Mas. Jamin Ginting sudah berbagi Terima perspektif kasih di Mas Prime Time Beno, News. Selamat Mas malam. Beni. Ya.